Kenapa kamu terburu-buru meninggalkanku? Tanya Trevin sambil menatap lurus ke arah Kalila. Dia bisa merasakan kehadirannya membuat Kalila gelisah, meskipun wanita itu berusaha menyembunyikannya. Tatapannya tetap mengkhianatinya, dan itu membuat hati Trevin terasa tidak nyaman. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Apa sebenarnya alasan di balik sikap dingin Kalila terhadapnya? Batinnya, Kalila menyadari sorot mata Trevin, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Dia menunduk lalu menjawab, "Kalau aku bilang iya, apa kau akan membiarkanku pergi?" "Tentu saja tidak," jawab Trevin tanpa ragu. Dia bisa memenuhi keinginan Kalila dalam banyak hal, tapi yang satu ini, terutama setelah kehilangan Kalila selama 5 tahun, dia tidak sanggup membiarkannya begitu saja. Kalila tidak terkejut dengan jawaban itu, jadi dia juga tidak kecewa. Dia hanya mengangkat bahu dengan tenang dan tetap duduk di kursinya. Melvin yang duduk di dekat mereka terlihat kebingungan. Jarang sekali dia melihat Trevin bersikap seperti ini kepada siapapun. Tapi dia tidak cukup berani untuk bertanya, jadi dia hanya menunduk dan menyeruput air minumnya diam-diam. Saat Melvin tengah asyik minum, tiba-tiba sebuah tangan terulur dan merebut gelas dari tangannya. "Gelas airku," seru Melvin refleks. Saat dia mendongak, dia melihat Nathan telah meletakkan gelas itu ke samping dan berkata ringan, "Apa kamu pikir kamu belum cukup sakit? Minum air sebanyak itu." Ucapannya membuat Melvin bungkam. Dia melirik ke arah Nathan, lalu ke Trevin tampak kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa tanpa air minumnya, terutama saat wajah Trevin juga tampak muram. Trevin menarik napas panjang. Kemarahannya kepada Kalila sempat membuatnya lupa bahwa kedua anak itu masih ada di ruangan. Dia merasa bersalah karena telah mengabaikan perasaan mereka. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kalian?" tanya Trevin mencoba menenangkan suasana. Melvin langsung tersenyum, "Kami baik-baik saja. Kami kuat, jangan remehkan kami." Nathan hanya meliriknya sejenak, lalu menuangkan segelas air dan memberikannya kepada Kalila. "Bu, bibirmu kelihatan kering, minumlah." Kalila tersenyum hangat dan mengelus kepala putranya dengan lembut. Cinta dan kelembutan tampak jelas terpancar dari dirinya. Trevin memperhatikan Kalila dalam diam, baru saat itulah dia menyadari betapa sepinya hidupnya selama 5 tahun terakhir. Di luar ruangan, Lukas berdiri ragu. Setelah mengumpulkan keberanian, dia mengetuk pintu dan berkata, "Tuan Hun, perusahaan dalam masalah." Trevin berhenti sebentar lalu menjawab ringan, "Sekalipun langit runtuh, aku akan menyelesaikan makanku. Kita bicara setelah ini." "Tapi," Lukas mencoba membujuk, "apa kau tidak mengerti apa yang aku katakan?" tegur Trevin dengan nada tajam. Lukas hanya bisa mengangguk dan menutup pintu. Dalam perjalanannya ke sini, dia tahu bahwa makanan ini disiapkan langsung oleh Nyonya Hun. Dia juga tahu betapa berharganya kesempatan ini bagi Trevin, 5 tahun tanpa bisa menikmati masakan dari wanita yang dicintainya. Sebagai bawahan, Lukas sangat peduli pada urusan perusahaan, tapi dia juga merasa kasihan pada atasannya. Ia tahu sejak Trevin tahu identitas asli, Winnie, perhatian pria itu hanya tertuju pada Kalila. Kalila melirik Trevin dan berkata, "Ada banyak orang yang menunggumu di kantor. Jika kamu tetap tinggal di sini untuk makan, bisa-bisa mereka kehilangan pekerjaan." "Itu tidak masalah," jawab Trevin santai. Kalila tercengang. Apakah pria ini sedang tidak waras? Karyawan bisa jadi pengangguran, perusahaan bisa bangkrut, dan dia tenang-tenang saja hanya demi makan siang. Pikir Kalila, makananmu masih seperti dulu, tapi rasanya sedikit lebih ringan, kata Trevin sambil menikmati hidangan. Kalila hanya memberinya porsi kecil, dan dia tidak berharap pria itu akan menghabiskannya. Tapi tetap saja, melihat Trevin menikmati masakannya membuat hatinya sedikit bergetar. Kebiasaan bisa berubah. Perempuan itu berubah-ubah. Bukankah kamu tahu itu Tuan Hun? Balas Kalila datar. Aku benar-benar tidak tahu. Aku selalu orang yang sulit melupakan, jawab Trevin penuh makna. Kalila pura-pura tidak mengerti maksudnya. Melankolis. Bukankah kamu suka yang baru dan cepat bosan? Aku ingat kamu sering ganti mobil. Kamu tidak suka terikat pada satu hal terlalu lama. Trevin menatapnya dan berkata pelan, asalkan kamu bahagia. Kalimat itu membuat Kalila terdiam. Itu bukan jawaban yang dia harapkan. Dia hampir berkata, kalau aku bahagia dengan mengambil nyawamu, apa kamu akan memberikannya? Tapi dia tahu, kalau dia benar-benar mengatakan itu, semuanya akan jadi lebih buruk.
Maka dia menahan diri dan hanya membuang muka, berusaha mengabaikan Trevin sepenuhnya. Nathan memperhatikan interaksi mereka dengan seksama. Ia merasa bingung, ibunya tidak tampak benar-benar membenci Trevin, tapi juga terlihat sangat ingin menjauhinya. Hanya Melvin yang masih bersikap polos. Dia bahkan tidak menyadari ketegangan di dalam ruangan. Masakan Bibi enak sekali. Aku suka banget. Andai saja bisa makan ini lebih sering, katanya dengan mata berbinar. Nathan meliriknya dan memutar bola mata. Kalau saja dia bisa bersikap sepolos itu, hidup akan jauh lebih mudah. Kalau kamu enggak manja, mungkin aku bisa sering makan masakan ini, ujar Melvin santai kepada Nathan. Nathan menyentil dahinya. Aduh, sakit. Melvin meringis. Aku bilang apa sih? Kenapa mukul aku? Apa aku terlihat manja? Kata Nathan kesal. Yah, kamu lebih manja dari aku kok. Trevin tidak bisa mengungkapkan dengan pasti apa yang dia rasakan saat melihat percakapan kedua anak itu. Dengan suara pelan dia berkata, dulu aku punya seorang adik laki-laki. Aku sering mengganggunya. Itu adalah pertama kalinya Trevin berbicara tentang dirinya sendiri di hadapan kedua anak itu. Nathan tertegun sejenak, lalu memandang Trevin dengan tatapan heran. Dia punya saudara laki-laki, pikir Nathan. Kenapa tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa keluarga Hun memiliki anak kedua? Kalila mengernyit tipis. Tentu saja dia tahu siapa yang dimaksud. Saat mereka masih kecil, Dylan memang berbeda dengan Trevin yang dingin. Dylan lebih ceria, sering menggodanya seperti anak nakal. Satu-satunya orang yang bisa mengatur Dylan hanyalah Trevin, yang sangat dihormatinya. Namun kemudian Dylan diusir dari keluarga karena Soraya. Dulu Kalila mengira Trevin melakukannya karena mencintai Soraya dan tidak tega melihatnya diperlakukan buruk. Tapi sekarang tampaknya bukan itu alasannya. Trevin melanjutkan, sebenarnya dia bukan anak kandung orang tuaku. Dia anak dari kakak tertua ayahku yang dititipkan setelah kedua orang tuanya meninggal. Tapi Dylan mengira ayahku membunuh orang tuanya demi harta keluarga, dan sejak itu dia mulai memberontak. Setelah sebuah insiden yang tak bisa diselesaikan, akhirnya dia diusir dari keluarga Hun. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menyebut namanya, dan lama-kelamaan, semua orang melupakannya. Trevin terdiam sejenak, matanya terlihat berat. Kalila pun terkejut. Dia tidak pernah membayangkan semua itu terjadi di balik layar. Tapi dengan mengenal kepribadian orang tua Trevin, dia tahu mereka tidak akan mengambil keputusan seperti itu tanpa alasan kuat. Apa yang terjadi setelahnya? Tanya Melvin penasaran. Trevin menjawab, aku sempat mencarinya, tapi dia menolak bertemu. Akhirnya dia setuju bekerja di anak perusahaan keluarga Hun di luar negeri. Aku pikir dia bisa mulai hidup baru, tapi ternyata dia malah makin terlibat dalam hal-hal berisiko. Belakangan ini aku sering berpikir, andai aku tidak menemuinya saat itu, mungkin dia akan hidup seperti orang biasa. Meskipun sendirian, setidaknya dia akan aman, kata Trevin penuh penyesalan. Melvin terlihat sedih dan bertanya, jadi, dia paman saya kan? Trevin menatap Melvin, matanya dalam dan rumit, lalu mengangguk pelan, ya. Tapi sekarang dia sudah tiada. Keluarga Hun punya banyak musuh. Dylan yang sudah tidak dilindungi keluarga jadi target sempurna untuk balas dendam. Dia dikorbankan. Kalila terdiam, terpukul. Dia memikirkan banyak kemungkinan tentang Dylan, tapi tidak menyangka dia sudah meninggal. Saya bahkan belum pernah melihat seperti apa wajah paman saya, gumam Melvin sedih. Trevin menatap Melvin dan berkata dengan suara lirih, nanti, aku akan ajak kamu berziarah ke makamnya. Ziarah itu apa? Tanya Melvin polos. Pertanyaan itu membuat Nathan menghela napas. Anak ini benar-benar polos, pikirnya. Itu seperti menyapu makam, jelas Nathan. Oh, kalau begitu, aku mau ikut kalau ada waktu. Tapi, apakah dia pahlawan hebat? Tanya Melvin dengan polos. Tentu saja, dia kebanggaan keluarga Hun, jawab Trevin. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tenang. Melvin mengangguk serius. Kalau begitu, aku juga ingin jadi pahlawan seperti dia di masa depan. Trevin tersenyum tipis dan menepuk kepala Melvin. Lalu dia menatap Kalila dan berkata pelan, biar aku bicara berdua saja dengan dia. Kalila terlihat ragu. Dia masih kesal pada Trevin, meski hatinya tergugah oleh cerita tadi. Tapi itu bukan berarti dia harus berdamai dengannya. Nathan melihat keraguan Kalila, lalu menarik Melvin keluar dari ruangan. Kalila juga berniat pergi, namun Trevin tanpa sadar menggenggam lengannya.
Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan denganmu, kata Kalila sambil mencoba menarik tangannya. Namun kekuatannya tidak sebanding dengan Trevin. Apalagi Trevin sedang terluka. Dia pun tidak berani menarik terlalu keras, takut lukanya terbuka. Trevin menyadari itu dan tersenyum tipis. Wanita ini keras di mulut, tapi hatinya lembut, pikirnya. Sementara itu, Lukas yang melihat keduanya dari celah pintu langsung menutup pintu dengan kencang. Melvin adalah anak Dylan. Awalnya aku ingin mengambil kesempatan agar dia bisa kembali ke keluarga Hun. Tapi aku tak menyangka Dylan mengalami kecelakaan. Karena itulah aku merawat Melvin. Soraya tidak cocok membesarkan anak, kata Trevin menjelaskan. Kalila memandangnya penuh keterkejutan. Omong kosong, ucapnya spontan. Dia tergila-gila padamu. Bagaimana mungkin dia bisa bersama Dylan? Apa kamu bikin cerita ini supaya Melvin gak dianggap anakmu? Tanya Kalila tajam. Aku juga sempat bertanya-tanya. Tapi Soraya pernah mabuk dan dibius di bar, lalu bertemu Dylan. Kamu tahu sendiri Dylan menyukainya sejak lama, jelas Trevin tenang. Kalila menarik napas panjang, hatinya campur aduk. Aku tak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi kalau benar, sudah seharusnya anak itu diakui sebagai bagian dari keluarga Hun. Hanya saja, karena dia laki-laki, dia mungkin akan menjadi ancaman bagi warisan keluarga, lanjut Trevin. Itulah kenapa aku mengirim orang untuk membawamu ke luar negeri saat itu. Aku tahu ini bisa membahayakanmu. Tapi aku tidak menyangka akan terjadi hal-hal lain, kata Trevin menunduk. Kalila tak tahu harus percaya atau tidak. Hatinya kacau. Kenapa Trevin menjelaskan semua ini padaku? Apa sebenarnya yang dia inginkan dariku? Dan kenapa semua orang merahasiakan alasan kepulanganku? Apakah dia benar-benar salah menilai? Apakah semua ini hanya kesalahpahaman? Kalila tidak bisa menerima kemungkinan itu. Kebenaran tentang keterlibatanmu dalam insiden kebakaran 5 tahun lalu aku dengar langsung dari orang-orang suruhanmu. Kaulah yang memerintahkan mereka melakukan itu pada kami, ucap Kalila dengan suara bergetar. Kau menyuruh mereka membakar aku dan anak kita yang belum lahir, katanya sambil menatap mata Trevin tajam. Mata Trevin dipenuhi kekhawatiran dan kemarahan. Bagaimana mungkin aku tega melakukan itu padamu dan anak kita? Aku mungkin pernah salah paham padamu, tapi kita tumbuh bersama Kalila. Kau tahu perasaanku padamu, dan aku juga tahu perasaanmu padaku. Bagaimana bisa aku sekejam itu? Kalila, menurutmu aku ini siapa? Pria macam apa yang kau pikirkan? Apa aku begitu buruk hingga kau percaya aku bisa membunuh anakku sendiri? Setelah lebih dari 10 tahun kau mencintaiku, apakah semua penglihatan dan penilaianmu selama ini salah total? Trevin menggenggam lengan Kalila erat, seolah ingin meyakinkannya. Kalila tak tahu harus berkata apa. Aku pernah berpikir pria yang kucintai adalah yang terbaik di dunia, balas Kalila lirih. Tapi setelah semua yang terjadi, aku tak berani percaya lagi. Aku tidak akan mudah memaafkanmu hanya karena beberapa kata indah. Aku tidak akan melakukannya, serunya sebelum menepis tangan Trevin dan berlari keluar ruangan dalam kepanikan. Dia tidak bisa menerima bahwa mungkin selama ini dia membenci orang yang salah. Trevin hanya bisa memandangi kepergiannya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang harus kulakukan agar dia percaya padaku. Namun, tak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Kalila berlari keluar, tak sadar melewati kedua anak di luar. Apa yang mereka bicarakan? Kenapa kau tak membiarkanku mendengarnya? Tanya Melvin kesal sambil menghentakkan kakinya. Ia menatap Nathan marah. Ia ingin tahu, tetapi Nathan menghentikannya dengan paksa. Ia tahu kekuatannya tak cukup untuk melawan Nathan. Kini ia hanya bisa bertanya-tanya. Diamlah, ujar Nathan dingin. Melvin langsung menutup mulut. Nathan merasa lega karena berhasil mencegah Melvin mendengar percakapan itu, tapi ia tak menyangka kalau ternyata selama ini ia juga salah paham tentang Melvin. Lukas yang memperhatikan dari tadi akhirnya masuk dengan tergesa. Tuan Hun, ada situasi darurat di rumah. Namun Trevin hanya duduk terpaku, tenggelam dalam pikirannya, seolah tak mendengar apapun. Lukas melihat wajahnya yang pucat dan berkata pelan, keluarga Parker tidak mau mengakhiri masalah ini. Mereka telah mengajukan gugatan resmi, menuntut istri Anda bertanggung jawab secara hukum. Bertanggung jawab? Kenapa? Wanita tua itu penipu, sekarang malah berani melawan. Cari tahu, ini keinginan dia atau Henry Parker, kata Trevin dengan tatapan tajam. Lukas mengangguk. Mereka bersikeras bahwa Nyonya melakukannya dengan sengaja.
Ada saksi dan video yang sudah diunggah ke internet. Siapa yang mengunggahnya? Sudah kami telusuri. Orang itu tak ada kaitannya dengan keluarga Parker. Hanya warga biasa. Mata Trevin menyipit. Siapapun yang berani melawan keluarga Hun pasti punya dukungan. Apalagi kejadian itu terjadi di hadapan banyak orang, tapi hanya satu orang yang berani menyebarkannya. Saat gugatan diajukan, video itu muncul. Jelas semuanya sudah direncanakan. Bagaimana dengan Trenton? Tidak ada kabar. Dia dan istrinya menghilang 5 tahun lalu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi belum menemukan jejak. Namun ada sesuatu yang mencurigakan. Apa itu? Nyonya tua keluarga Parker mempercepat visa untuk pergi ke luar negeri. Tidak seperti pergi untuk liburan atau menetap, tapi mereka membayar sangat mahal agar segera bisa berangkat. Wajah Trevin langsung berubah. Kenapa dia tiba-tiba ingin pergi? Sudah diketahui kenapa? Belum, tapi tampaknya ada pihak yang membantu mereka. Istri dan anak Henry Parker juga akan berangkat dalam beberapa hari. Haruskah kami menghentikan mereka? Trevin merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Siapkan keberangkatan. Kita harus segera kembali, perintahnya. Lucas langsung bergerak, menyewa kapal untuk kembali ke kota. Dia tak tahu bahwa kondisi Trevin sebenarnya sangat buruk, jadi tak banyak bertanya. Sementara itu, Kalila bingung harus berbuat apa. Apakah dia harus kembali bersama mereka, atau tetap tinggal di sini? Namun hal terpenting baginya sekarang adalah menyelamatkan Nita dan segera pergi. Melihat Kalila yang termenung, Nathan menghampirinya dan menggenggam tangannya. Ibu kenapa? Ada apa? Kalila hanya menggeleng. Nathan tersenyum lembut. Ibu nggak perlu khawatir. Aku baik-baik saja di sini. Aku bisa menjaga diri sendiri. Kalila memandang putranya. Anak ini sungguh berkah. Seharusnya dia yang merawat Nathan, tapi justru seringkali Nathan yang menjaga dirinya. Nathan, kalau begitu kau tinggal di sini ya. Kalau ada apa-apa, temui instruktur Tommy. Lindungi juga Melvin, kata Kalila. Meski belum yakin dengan semua yang dikatakan Trevin, Kalila tak melupakan tujuannya. Dia harus menyelamatkan Nita. Soal Melvin, jika benar dia anak Dylan, maka dia adalah darah keluarga Hun. Tidak akan ada yang berani menyakitinya. Nathan mengangguk. Ibu juga harus jaga diri baik-baik. Iya nak, ibu janji. Meski berat, Kalila tahu dia harus segera pergi.